Jayanagara lahir pada tahun 1294, dan wafat pada tahun 1328, adalah raja kedua Kerajaan Majapahit, yang memerintah pada tahun 1309 sampai 1328, dengan bergelar Sri Maharaja Wiralanda Gopala, Sri Sundara Pandya Dewa Adiswara. Pemerintahan Jayanagara terkenal sebagai masa pergolakan dalam sejarah awal Kerajaan Majapahit. Ia sendiri meninggal akibat dibunuh oleh tabib istananya. Menurut Pararaton, nama asli Jayanagara adalah Kalagemet, yaitu putra Wijaya dan Darapetak. Ibunya ini berasal dari Kerajaan Dharmasraya di Pulau Sumatera. Ia dibawa ke Boanabrang ke tanah Jawa 10 hari setelah pengusiran pasukan Mongol oleh pihak Majapahit. Wijaya yang sebelumnya telah memiliki 2 orang istri putri Kertanagara, kemudian menjadikan Darapetak sebagai istri Tinuhengpura, atau istri yang dituakan di istana. Menurut Pararaton, pengusiran pasukan Mongol dan berdirinya Kerajaan Majapahit terjadi pada tahun 1294, sedangkan menurut kronik Cina dari dinasti Yuan, pasukan yang dipimpin oleh Ike Mese itu meninggalkan Jawa tanggal 24 April 1293. Naskah Nagara Kretagama juga menyebut angka tahun 1293, sehingga jika berita-berita di atas dipadukan, maka kedatangan ke Boanabrang dan Darapetak dapat diperkirakan terjadi pada tanggal 4 Mei 1293, dan kelahiran Jayanagara terjadi dalam tahun 1294. Nama Darapetak tidak dijumpai dalam Nagara Kretagama, dan juga prasasti-prasasti peninggalan Majapahit. Menurut Nagara Kretagama, Wijaya bukan hanya menikahi 2, tapi 4 orang putri Kertanagara, yaitu Tribuaneswari, Narendra Duhita, Jayendra Dewi, dan Gayatri. Sedangkan Jayanagara dilahirkan dari istri yang bernama Indreswari. Hal ini menimbulkan dugaan kalau Indreswari adalah nama lain Darapetak. Nagara Kretagama menyebutkan Jayanagara diangkat sebagai Yuwaraja atau Raja Muda di Kadiri pada tahun 1295. Nama Jayanagara juga muncul dalam prasasti Penanggungan tahun 1296 sebagai putra mahkota, mengingat Raden Wijaya menikahi Darapetak pada tahun 1293, maka Jayanagara dapat dipastikan masih sangat kecil ketika diangkat sebagai Raja Muda. Tentu saja pemerintahannya diwakili oleh Lembu Sora, yang disebutkan dalam prasasti Pananggungan, menjabat sebagai Patidaha. Dari prasasti tersebut, dapat diketahui pula bahwa Jayanagara adalah nama asli sejak kecil, atau Garbopati, bukan nama gelar, atau Abiseka. Sementara nama Kalagemet, yang diperkenalkan Pararaton, itu jelas bernada ejekan, karena nama tersebut bermakna jahat dan lemah. Hal itu dikarenakan kepribadian Jayanagara yang dipenuhi perilaku amodal, namun lemah sebagai penguasa, sehingga banyak pemberontakan yang timbul dalam masa pemerintahannya. Jayanagara naik tahta menjadi Raja Majapahit
untuk menggantikan ayahnya, yang menurut Nagarakretagama, ayahnya meninggal dunia tahun 1309 dari Piagam Siddhateka, yang bertarikh 1323. Jayanagara menetapkan susunan Mahamantri Katrini dalam membantu pemerintahannya, yaitu sebagai berikut. 1. Rakrian Mahamantri Hino, Dia Sri Rangganata. 2. Rakrian Mahamantri Sirikan, Dia Kameswara. 3. Rakrian Mahamantri Halu, Dia Wiswanata. Menurut para raton, pemerintahan Jayanagara diwarnai banyak pemberontakan, yaitu oleh para pengikut ayahnya. Hal ini disebabkan karena Jayanagara adalah raja berdarah campuran Jawa dan Melayu, bukan keturunan Kertanagara murni. Pemberontakan pertama terjadi ketika Jayanagara naik tahta, yaitu dilakukan oleh Ranggalawe pada tahun 1295, dan kemudian Lembusora pada tahun 1300. Dalam hal ini pengarang para raton kurang teliti, karena Jayanagara baru menjadi raja pada tahun 1309. Mungkin yang benar ialah pemberontakan Ranggalawe terjadi ketika Jayanagara diangkat sebagai raja muda atau putra mahkota. Para raton juga memberitakan pemberontakan Juru Demung tahun 1313, Gajah Biru tahun 1314, Mandana dan Pawagal tahun 1316, serta Rasemi tahun 1318. Akan tapi, menurut Kidung Sorandaka, Juru Demung dan Gajah Biru mati bersama Lembusora, yaitu pada tahun 1300. Sedangkan Mandana, Pawagal, dan Rasemi mati bersama Nambi, yaitu pada tahun 1316. Berita pemberontakan Nambi tahun 1316 dalam para raton juga disebutkan dalam Nagarakretagama, dan diuraikan panjang lebar dalam Kidung Sorandaka. Menurut Nagarakretagama, pemberontakan Nambi tersebut dipadamkan langsung oleh Jayanagara sendiri. Di antara pemberontakan-pemberontakan yang diberitakan para raton, yang paling berbahaya adalah pemberontakan Rakuti. Pada tahun 1319, ibu kota Majapahit bahkan berhasil direbut kaum pemberontak, sedangkan Jayanagara sekeluarga terpaksa mengungsi ke desa Badander, dan dikawal para prajurit Bayangkari. Pemimpin prajurit Bayangkari yang bernama Gajah Mada kembali ke ibu kota menyusun kekuatan. Berkat kerjasama antara para pejabat dan rakyat ibu kota, kelompok Rakuti dapat dihancurkan. Sewaktu menjadi raja, Jayanagara masih berusia muda, sehingga dimanfaatkan orang-orang yang merasa tidak puas untuk memberontak. Mereka merasa tidak puas terhadap kebijakan raja terdahulu, yaitu Raden Wijaya, yang menurut ukuran mereka tidak memberikan kedudukan yang mereka inginkan, dan dianggap tidak sepadan dengan jasanya. Sewaktu berjuang bersama Raden Wijaya, maka timbullah beberapa pemberontakan pada masa Raja Jayanagara. Di antaranya adalah 1. Pemberontakan Ranggalawe 1309. Ranggalawe sangat kecewa karena tidak diberi kedudukan patih di Istana Majapahit.
dia hanya diberikan kedudukan yang lebih rendah, yaitu sebagai penguasa wilayah. Namun pemberontakannya dapat segera dihancurkan. 2. Pemberontakan Lembu Sora 1311. Lembu Sora memberontak karena mendapat hasutan dari seorang pejabat Majapahit yang bernama Mahapati. Mahapati sebenarnya juga musuh dalam selimut bagi Raja Jayanagara, yang selalu membuat intrik dan konspirasi dalam istana. Namun pemberontakan Lembu Sora akhirnya dapat digagalkan pihak istana. 3. Pemberontakan Nambi 1316. Nambi memberontak karena ambisi ayahnya, yaitu Arya Wiraraja, agar Nambi menjadi raja, sehingga meskipun Nambi sudah diberi kedudukan yang tinggi, yaitu sebagai patih istana, tetap saja ia memberontak. Dia bersama ayahnya sempat membuat pertahanan di Pajarakan, tapi akhirnya dapat dihancurkan juga. 4. Pemberontakan Kuti 1319. Kuti dapat menduduki istana kerajaan, sehingga Raja Jayanagara terpaksa meninggalkan istana oleh para bayangkari kerajaan. Di bawah pimpinan Gajah Mada, raja disembunyikan di tempat yang sangat dirahasiakan, yaitu di desa Badander. Atas inisiatif dan usaha dari Gajah Mada, maka akhirnya pihak kerajaan dapat menyusun kekuatan dan merebut kembali istana, dan akhirnya Raja Jayanagara dapat kembali lagi ke istana. Daratan Tiongkok saat itu dikuasai oleh dinasti Yuan atau bangsa Mongol. Pada tahun 1321, seorang pengembara misionaris bernama Odorico da Pordenone mengunjungi Pulau Jawa dan sempat menyaksikan pemerintahan Jayanagara. Ia mencatat, pasukan Mongol kembali datang untuk menjajah Jawa, tapi berhasil dipukul mundur oleh pihak Majapahit. Hal ini mengulangi kegagalan mereka pada tahun 1293. Namun, hubungan antara Majapahit dengan Mongol kemudian membaik. Catatan dinasti Yuan menyebutkan, pada tahun 1325, pihak Jawa mengirim duta besar bernama Sengkialai Yulan untuk misi diplomatik. Tokoh ini diterjemahkan sebagai Aditya Warman, yaitu putra Dara Jingga, atau sepupu Jayanagara sendiri. Ayah Aditya Warman adalah bekas pejabat Singosari, yaitu Mahamantri Ihinodia Adwaya Brahma. Pada tahun 1328 Masehi, 9 tahun setelah pemberontakan Kuti, Jayanagara mati di tangan Tanca, seorang pelantun syair yang sering diminta menghibur Sang Prabu. Cerita pembunuhan itu bermula pada 1328, saat Tanca yang juga seorang tabib, diminta untuk mengoperasi bisul yang diderita Jayanagara. Dalam operasi bisul yang ketiga kalinya, Tanca menikam Jayanagara di tempat tidurnya. Sementara, Gajah Mada yang menunggu di samping raja, segera bangkit dan menusuk Tanca, dan Tanca pun mati seketika itu juga. Namun peristiwa pembunuhan itu masih simpang siur. Ada beberapa versi sejarah tentang siapa sang pembunuh.
dan apa motifnya? 1. Versi pertama, dari Slamet Muljana, dalam tafsir sejarah Nagara Kretagama, menyebutkan bahwa Jayanagara dilanda rasa takut kehilangan tahtanya, sehingga ia pun melarang kedua adiknya, yaitu Dyah Gitarja atau Tribuana Tunggadewi, dan Dyah Wiyat atau Raja Dewi Maharajasa untuk menikah, karena khawatir iparnya bisa menjadi saingan. Bahkan muncul desas-desus kalau kedua putri yang lahir dari Gayatri itu hendak dinikahi oleh Jayanagara sendiri. Desas-desus itu disampaikan Ratanca kepada Gajah Mada, yang saat itu sudah menjadi abdi kesayangan Jayanagara. Ratanca juga menceritakan tentang istrinya yang diganggu oleh Jayanagara. Namun, Gajah Mada seolah tidak peduli pada laporan tersebut, dan tidak mengambil tindakan apa-apa. Tanca pun menunggu kesempatan yang baik. Kebetulan Raja Jayanagara yang menderita bisul menghendaki pembedahan kepadanya. Momen mengobati sang raja pun digunakan Tanca sebagai jalan untuk membunuhnya di tempat tidur. 2. Versi kedua menurut arkeolog Belanda, N.J. Krom, dalam Hindoeja van Segestiedenis, sebagaimana dikutip para Kitri T. Simbolon. Dalam Menjadi Indonesia, istri Tanca menyebarkan berita bahwa dirinya dicabuli Jayanagara. Mendengar hal itu, Gajah Mada malah balik menuduh dan mengadukan Tanca menebarkan fitnah. 3. Versi lain yang lebih menyentak, tulis para Kitri T. Simbolon. Menurut N.J. Krom lagi, dalam tradisi Bali disebutkan bahwa justru Gajah Mada yang menjadi otak pembunuhan tersebut. Konon isu Raja Jayanagara mencabuli istri Ratanca adalah siasat dari Gajah Mada, dan Ratanca hanya diperalat oleh Gajah Mada untuk membunuh Jayanagara. Slamet Muljana juga menafsirkan bahwa Gajah Mada yang pada hakikatnya tidak suka pada sikap Jayanagara, menggunakan Tanca sebagai alat untuk memusnahkan Sang Prabu. Untuk menyelimuti perbuatannya, dia segera membunuh Tanca tanpa proses pengadilan. 4. Versi terakhir diutarakan oleh Muhammad Yamin dalam Gajah Mada Pahlawan Persatuan Nusantara, menyebut bahwa Tanca terus-menerus merasa tak senang pada raja atas kejadian yang menimpa Kuti, yaitu kawan Tanca sesama Dharma Putra. Dia menulis bahwa awal sengketa berasal dari mulut seorang perempuan, yaitu istri Dharma Putra Ratanca. Istri ini mengeluarkan perkataan bahwa dia mendapat gangguan dari Sang Prabu. Kabar angin menimbulkan kegemparan dalam keraton, dan di pusat pemerintahan, Gajah Mada kemudian memeriksa Tanca. Namun, waktu pemeriksaan berjalan, Jayanagara sakit dan meminta Tanca membedah bisulnya. Kesempatan itu digunakan Tanca untuk melepaskan dendamnya untuk membunuh Raja. Yamin, pengagum dan penemu wajah Gajah Mada, membela Gajah Mada, menuliskan bahwa di belakang lakon yang menyedihkan hati ini, terbayang pula suatu tuduhan kepada Gajah Mada, bahwa dialah yang mendorong Ratanca berlaku demikian. Karena kabarnya Sang Prabu salah lihat dan salah raba kepada istri Gajah Mada yang teguh dan setia itu. Namun, tuduhan ini tak beralasan dan berlawanan dengan kesetiaan hatinya kepada Sri Mahkota. 5.
Kematian Jayanegara disebabkan karena meminum racun yang dibuat oleh tabib Pratanca dan pembantunya. Hal itu dilakukan sang tabib karena adanya hasutan dari para pemberontak. Menurut para raton, Jayanagara didarmakan dalam Candi Srenggapura di Kapopongan dengan arca di Antawulan, Gapura Paduraksa Bajang Ratu. Kemungkinan besar adalah gapura yang tersisa dari kompleks Srenggapura. Sedangkan menurut Nagara Kretagama, ia dimakamkan di dalam pura, berlambang arca Wisnu Parama. Jayanagara juga dicandikan di Silapetak dan Bubat sebagai Wisnu, serta di Sukalila sebagai Buddha jelmaan Amoghasiddhi. Jayanagara meninggal dunia tanpa memiliki keturunan. Oleh karena itu, tahta Majapahit diteruskan oleh Ibu Suri Gayatri. Namun karena Gayatri telah menjadi seorang biksuni, kekuasaan Majapahit jatuh pada adik tirinya, yaitu Dyah Gitarja, yang bergelar Tribuana Wijaya Tunggadewi.